Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan memberikan cara untuk servis CVT motor PCX. Pertama-tama kita buka dulu kap CVT nya atau blok CVT nya. Saya membukanya pakai impact kunci 8. Sebelum pembongkaran, teman-teman siapkan kunci-kuncinya biar lebih cepat untuk membongkar. Jangan seperti ini kayak saya. Ya, cari dulu kunci 8 ya. Untuk membuka dop-dopnya itu ada baut 8 di dalamnya harus menggunakan kunci pas. Kunci ring ya. Biar kalau pakai kunci T agak susah, jadi menggunakan kunci ring. Setelah dop-dopnya kita buka, langsung kita buka tutup filter udaranya menggunakan kunci obeng plus. Dan untuk teman-teman jangan lupa kalau mau bongkar-bongkar harus siapkan napan biar tidak hilang baut-bautnya. Setelah dibuka filternya, langsung kita buka baut 8 blok CVT nya menggunakan impact. Setelah kita buka dak kendorin dan kita copot, lalu kita buka yang tidak bisa pakai impact menggunakan kunci ring 8 ya, karena dia ketutup sama body kita menggunakan kunci ring. Kalau kunci T kita nggak bisa bukanya ya. Setelah itu kita buka bloknya, lalu kita buka baut pulinya, baut puli belakang menggunakan kunci 19 sok. Dan untuk membukanya pakai impact, yang depannya pakai kunci 22 sok. Sambil dibuka, sambil diperiksa part-partnya, apa ada yang rusak atau tidak, apa yang perlu dibenerin atau apa yang perlu diganti. Nah, kebetulan ini motor customer dan kita harus informasikan kalau misalkan ada yang rusak atau yang kurang baik. Makanya kita servis sekalian periksa part-partnya. Lalu kita buka kunci puli menggunakan kunci puli 42 ya. Nah, kita periksa pulinya apakah masih ada gemuknya atau tidak. Kalau misalkan masih ada gemuknya atau tidak itu kerasa kalau misalkan kita udah paham ya, seperti yang tadi. Setelah itu kita bersihkan sebagian CVT yang di mesin, yang bloknya, sama filter udara, kap filter udara. Kita bersihkan menggunakan bensin biar tidak berkarat dan cepat bersih. Setelah
blok CVT-nya dibersihkan, lalu kita bersihkan part-part CVT-nya. Sama kita menggunakan bensin juga biar tidak berkarat. Untuk bagian kampas ganda otomatisnya kita nggak dibersihkan pakai bensin ya. Kalau mau dibersihkan teman-teman harus pakai air biar tidak membal si kampas gandanya atau tidak copot. Kalau misalkan pakai bensin biasanya jadi keras si kampas gandanya. Ini motor PCX bagian CVT-nya sebenarnya udah agak dimodif ya. Jadi agak untuk tarikannya agak beda karena rumah roller sama kampas gandanya, terus sama roller dan versi CVT-nya kita udah rubah. Dan kebetulan ini customer rutin servis ke sini, jadi kita paham. Dan ini versi CVT-nya. Sama kita bersihkan pakai bensin juga. Karena pulinya masih banyak gemuk di dalamnya, masih bagus, kita nggak perlu buka, cukup bersihkan aja pelan-pelan biar sealnya tidak terendam sama bensin. Kalau terendam biasanya suka bocor nantinya karena mengembang. Biasa kita bersihkan pakai bensin, tapi kita pelan-pelan, nggak terlalu banyak ya. Setelah itu kita bloknya cuci dulu, maksudnya dibersihkan sama seperti halnya part-part CVT. Setelah itu kita dibersihkan juga, ini tutup filter udara. Untuk teman-teman, kita harus rutin servis CVT minimal 3 bulan sekali ya, atau 2 bulan sekali ya, tergantung pemakaian juga sebenarnya sih. Karena kalau kita nggak bersihkan, biasanya kalau di CVT itu ada pelumas seperti gemuk. Nah kalau misalkan kita nggak servis rutin seperti itu, gemuknya hilang. Nah yang ada nanti part-part CVT-nya jadi cepat rusak.
Setelah kita cuci, kita semprot pakai angin kompresor biar cepat kering. Sama kampas gandanya juga kita semprot, tapi kita nggak cuci pakai air atau bensin karena dia masih bersih. Kita biarin aja, cukup disemprot aja pakai angin kompresor. Semua kita semprot pakai angin kompresor biar cepat kering dan kotorannya terbangan, daripada gak ada kotorannya. Setelah kita semprot udah kering, lalu bagian rumah rollernya itu kita hamplas halus. Lalu bagian lonceng gandanya atau yang disebut mangkok gandanya kita hamplas halus juga biar merata. Setelah itu kita puli juga ikut dihamplas halus. Lalu kita amplas juga kampas gandanya atau kampas otomatis. Amplas sampai rata dan tidak ada kotoran seperti gemuk atau oli. Setelah itu kita pasang kampas gandanya di puli. Cara pemasangannya lihat seperti ini. Kita tekan dulu pakai dua tangan, langsung kita injak pakai kaki, langsung tahan kita pakai tangan kiri. Lalu untuk memasukkannya pakai tangan kanan seperti ini. Untuk mengencangkan kita menggunakan kunci sok. Kunci sok pakai impact seperti ini. Putarannya ke arah jarum jam ya, ke kanan. Setelah itu kita kasih pelumas di lubang rumah roller atau dibuat bos-bosannya seperti gemuk. Kita kasih pelumas seperti gemuk atau disebut stemplet atau apa ya, beda-beda, biasanya di daerah-daerah masing-masing beda nama ya. Kita kasih gemuk jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, tapi harus merata. Kalau misalkan tidak pakai gemuk, biasanya nanti rumah roller cepat jebol karena nggak ada pelumasnya untuk membolak-balikan si pulinya, naik turunnya rumah roller. Lanjut untuk kasih gemuk untuk lahar puli yang di bearing bambu itu. Setelah dikasih gemuk, udah kita langsung pasang di CVT nya. Pertama-tama kita pasang rumah roller, udah sama roller, udah sama plat rumah roller, langsung kita pasang fan belt. Karena bagian CVT-nya gak ada diganti, langsung kita pasang. Lalu kita pasang kipasnya.
Setelah itu kita pasang ring, langsung kita pasang emur. Lalu kita pasang puli belakang. Caranya seperti ini, kita tekan dulu ke dalam si pulinya biar panpelnya masuk ke dalam. Nah seperti ini. Lalu kita pasang lonceng ganda atau disebut mangkok ganda. Lalu kita pakai ring. Setelah pakai ring, pakai baut 19. Nah cara mengencangkannya seperti ini, kita menggunakan impact yang depannya pakai kunci 22, yang belakangnya pakai kunci shock 19. Nah kalau udah seperti ini, kita langsung coba untuk dinyalakan apakah normal atau tidak. Nah kebetulan si panpelnya dia udah retak-retak, udah kendor, kemungkinan kalau usianya nggak akan lama. Cuman kita udah konfirmasi tapi orangnya belum ada dananya. Setelah kita cek dan kita telusuri ya, dan kita gas, ternyata aman. Langsung kita pasang blok CVT nya. Cara servis CVT sama halnya dengan motor lain, cuman pandangannya beda. Cuman part-partnya sama sebenarnya, tapi kodenya aja yang beda. Dan cara servisnya juga sama seperti motor-motor lain. Untuk cara pembongkarannya mungkin beda di bloknya. Lalu kita kencangkan pakai kunci shock 8 menggunakan impact. Setelah itu kita kencangkan yang baut 8T nya atau baut 8 menggunakan tangan, lalu menggunakan kunci ring untuk ngencenginnya. Nah begitu ya teman-teman cara servis CVT motor PCX. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di subscribe.